Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik tentang AI, yaitu MCP dan LLM atau LLM plus MCP yang sekarang sedang menjadi mazhab coding baru. Yaitu orang sekarang kalau coding nggak pakai LLM, nggak pakai AI akan merasa kesulitan. Dan terus kita tahu ada yang baru lagi namanya tools atau MCP atau sebuah hal yang bisa memberikan manfaat kepada si LLM. Kita akan bedah ke depannya seperti apa di presentasi selanjutnya. Lalu di akhir kita akan coba untuk membuat satu server MCP tentunya menggunakan Java yang nanti akan kita coba demokan mulai dari kita membuatnya secara simple dan dipakai di uh, cloud ya, di cloud AI atau GitHub Copilot. Oke. Yang pertama tentu kita mengerti dulu tentang basic si AI ini ya. Kita sebut LLM yang sedang naik daun ini namanya GPT atau Generative Pre-trained Transformer, ya aka GPT ya. Um, Sebenarnya kan AI udah ada dari lama ya, tapi kenapa kok si GPT ini hype banget gitu dan rasanya kok beda dengan yang sebelumnya gitu ya. Yang pertama adalah mungkin kalau dari segi AI engineer-nya sendiri, yaitu adanya transformer arsitektur, pre-training, dan fine-tune. Saya juga nggak terlalu mendalami tentang ini, tapi yang 3 di bawah ini adalah yang menurut saya paling powerful. Yang pertama adalah si contextual understanding. Artinya ketika kita ngobrol, ketika kita melakukan percakapan dalam satu conversation, dia akan paham konteksnya itu apa. Kita lagi ngomong, konteksnya itu apa, ya. Atau kita ngomong, misal saya mau tahu tentang gimana sih cara sholat yang benar, maka dia akan tahu bahwa yang lagi disampaikan adalah sholat menurut Islam, begitu ya. Yang mungkin sholat 5 waktu atau sholat sunnah atau yang lain, mungkin dia akan mencoba mencari konteks tersebut. Yang kedua adalah strong text generation ability. Dia mampu untuk memprediksi teks ya atau mengenerate teks yang berupa prediksi dia ya berdasarkan token terakhir yang dia punya, kira-kira next text-nya itu apa dan hasilnya itu bagus. Ya, makanya di sini disebut strong text generation ability. Dan hasilnya tuh nyambung secara kontekstual dapat dicerna dengan baik oleh manusia gitu ya, sehingga memang hasil generatannya bagus. Terus yang terakhir adalah in context learning. Maksudnya ini adalah ketika kita ngobrol, ya tentunya si LLM ini sebelumnya sudah punya training data ya. Tapi ketika kita ngobrol, kita kan bisa ngasih, eee, ya data juga ya, kita tahu bahwa kalau AI sudah di-train, ya kemampuannya adalah ya sebatas itu hasil training datanya. Tapi ketika kita kasih konteks baru, ya dia jarang akan, mampu mengerti gitu ya. Nah dengan si GPT ini ketika kita ngobrol, kita ngomong, conversation, kita tuh bisa ngasih konteks baru. Contoh nama saya misal Mas Doyo gitu ya, maka setelah itu dia akan panggil saya Mas Doyo. Atau dia tahu saya programmer Java gitu ya, maka ketika dia memberikan saran atau memberikan code snippet, dia biasanya akan kasih dalam bentuk Java instead of bahasa pemrograman yang lain. Dan konteks learning ini, terbatas ya, mungkin nggak terlalu banyak jumlahnya, kita akan bahas nanti. Selanjutnya, ketika kita udah tahu seperti ini dan training datanya udah banyak, ternyata, kita tahu bahwa si LLM dan GPT ini dia punya, eee, coding ability yang luar biasa bagus, ya. Karena memang kalau kita ngomongin coding, itu memang kan static ya, artinya ada masalah, di-improve dengan solusi yang, bisa di prediksi gitu sama AI-nya. Nah, kira-kira itu kalau masalahnya misal saya mau, membuat, eee, kode untuk membaca sebuah file, maka biasanya dia sudah tahu caranya seperti apa, terus dia melakukan generate, ya berdasarkan training data. Dan ini sangat membantu sekali bagi kita, engineer ketika kita mau coding. Nah, biasanya banyak sekali hal-hal yang mungkin kita bisa bilang remeh ya dalam hal coding, misal boilerplate atau misal, mmm,
Ya banyak lah ya, ada beberapa hal yang mungkin logging atau apa yang sebenarnya kita udah tahu kita mau ngapain, cuma, mungkin lamanya karena kita harus ngetik, karena kita harus memberi nama dengan baik dan benar gitu ya. Dengan AI ini sangat membantu. Jadi orang-orang tuh sekarang punya behavior shifting, dari yang tadinya mungkin kita bingung, nggak tahu caranya nge-search di Google seperti apa, habis itu nge-search di Google kan belum tentu kita bisa langsung tahu ya hasilnya apa. Kita harus klik lagi, harus baca lagi. Nah, sekarang dengan si GPT, begitu kita tanya sesuatu atau kita suruh sesuatu, dia itu bisa langsung ngasih, eee, hasil akhirnya gitu, sehingga kita tuh udah tahu mana yang benar, mana yang salah, gitu. Nah, akhirnya orang-orang tuh mulai kepikiran gimana sih caranya coding, tapi ya udah nggak usah coding gitu, nggak usah ngerti bener-bener coding, tapi ya udah pakai natural language aja gitu. Nah, ini yang jadi problem. Nah, makanya sekarang kita melihat bahwa banyak, perusahaan-perusahaan provider AI itu berlomba-lomba untuk membuat AI coding assistant. Kita tahu banyak ya, contohnya ada Cursor ya, atau Windsurf, ada, GitHub Copilot, ada JetBrains AI, ada Code Whisperer-nya Amazon. Tentu, preferensi masing-masing teman-teman boleh mencoba yang manapun, tentu dengan, security concern masing-masing ya, karena biasanya akan ada, bukan NDA ya, terms and condition gitu yang harus kita, eee, lihat, karena data yang kita punya akan di-upload ke dalam si AI ini untuk dijadikan konteks. Nah, tapi kadang-kadang coding itu masih susah loh, terutama untuk coding-coding di aplikasi yang memang cenderung sudah besar. Kalau kita melihat di sini kan LLM itu terdiri misal kita udah punya yang namanya pre-trained data. Jadi data-data yang memang dia udah dapat dari trainingnya dia. Terus ketika ada orang ngasih prompt atau menyuruh sesuatu, maka berdasarkan data tersebut dia akan melakukan, generate result atau output. Nah, problem dari coding atau yang coding asisten itu, kadang-kadang si coding asisten itu nggak ngerti, ini coding ini maksudnya apa. Ya mungkin dia tahu secara teks, kalau inputnya seperti ini, outputnya seperti itu, dia tahu. Tapi ini tuh secara human buat apa, mungkin dia masih kurang tahu konteksnya ya. Kecuali memang dia bisa baca, dia memang bisa baca nama metode-nya mungkin, atau nama kelasnya gitu ya. Itu pun kalau memang itu mudah dipahami gitu ya. Dan lagi orang yang mau coding itu kadang-kadang terlalu berharap AI-nya itu semuanya udah tahu, makanya dia tuh males. Ya yang pertama itu males nulis prompt yang bagus. Kan ada shifting behavior ya, dari yang tadinya coding, misal coding Java jadi coding prompt atau natural language prompting. Ya tentu nggak cuma satu baris, 2 baris ya, tentu kita pengennya seperti apa tuh dijelaskan dengan baik gitu ya. Mmm, yang kedua, kadang-kadang yang saya udah bilang tadi, code-nya memang messy gitu. Code-nya mungkin nggak clean code atau, mmm, metode-nya nggak bisa dibaca sama code-nya dengan baik, namanya kurang bagus. Akhirnya ya jadi AI-nya bingung sendiri gitu ya, atau dengan karena bingungnya dia, si AI ini nggak bisa ngasih output sesuai yang kita harapkan. Nah yang ketiga, konteks yang bisa di-ingest itu limited ya. Kita nggak bisa taruh semuanya ke situ. Kita punya coding gede banget gitu ya, kita nggak bisa upload semuanya, ya mungkin sekarang udah bisa, tapi kita nggak bisa upload semuanya. Pun kalau di-upload semuanya, mmm, kita masih menemukan bahwa AI itu kadang kesulitan mencari korelasi antar konteks. Contohnya seperti ini, kalau saya punya coding Java, terus Java ini berupa API, terus API ini ternyata dia butuh, mmm, apa ya, dia butuh manggil sebuah interface, ya. Nah, bagaimana AI itu mengerti bahwa interface ini itu implementasinya di mana? Nah, biasanya dia akan nebak sih, kalau misal kadang kalau kita bisa bikin file implementasi, kita tinggal, nama interface-nya terus dikasih, belakangnya IMPL gitu ya, terus .java dan AI bisa jawab. Tapi kalau memang lebih dari satu implementasinya atau nama implementasinya tidak beraturan, nah dia mungkin harus ngecek configuration dulu baru dan lain-lain. Itu yang kita rasa masih susah gitu, dia mengerti hal itu. Makanya, eee,
si AI ini memang paling mudah itu untuk generating something yang kalau dari nol, dari kosong jadi ada gitu. Tapi kalau udah ada, ya memang engineer di sini masih dibutuhkan, gitu. Muncullah hal baru namanya MCP atau Model Context Protocol. Nah, si Model Context Protocol ini dipopulerkan sama Claude ya, kalau nggak salah ya, Claude AI. Dia bikin gimana sih caranya biar, mmm, AI itu punya konteks lebih, tapi cara ngasih konteksnya nggak hanya dengan prompting kita ketik gitu ya, tapi bisa otomatis melalui tools, ya. Contohnya di sini ada user. User-nya "Can you implement this API?" Misal ya. API-nya adalah misal namanya query gitu ya. Nah, dia ke large language model. Nah, dari si LLM ini dia biasanya akan nge-produce, suatu output yang mana output ini dipakai untuk melakukan query ke MCP atau tools-nya itu. Misal dia akan query ke API docs, ini, API sama dengan query. Maka dia balikin Swagger, API Open API documentation-nya. Sehingga dari sini, oh, si LLM ini dapat konteks lebih tentang, oh, gimana sih cara yang mau diimplement tuh API-nya tuh kayak gimana, request-nya apa, responsnya apa, dia lebih lebih paham gitu ya. Misal di sini MCP tools-nya adalah API Docs. Nah, si MCP itu, membantu untuk memberikan, dynamic context ke si AI, berdasarkan kebutuhan dari si AI-nya. Kadang-kadang jadi ketika kita ngasih prompt ke sini nih, tolong implement API ini dong." Nah, si LLM tuh dia udah tahu bahwa tools yang tersedia itu apa saja, sehingga dia bisa, mmm, bisa ini ya, bisa, "Oh, ini ada tools get API detail," misal, atau get API docs gitu. Nah, karena saya nggak tahu, misal LLM mikir dia diri sendiri, saya nggak tahu API-nya apa, maka dia harus query dulu ke tools. Nah, dia, kebutuhan AI-nya ya, AI-nya butuh, detail dari API query misal, ya dia bisa kasih gitu ya. Terus, eee, ya konteksnya bisa apapun ya. Ya mungkin di example kali ini, ya itu adalah documentation. Nah, ini tentang si MCP dan si LLM dan coding dan lain-lain, tentunya kita tahu bahwa coding assistant sekarang itu udah canggih, teman-teman bisa cobain yang namanya GitHub Copilot, dan itu gratis untuk waktu tertentu ya, jadi ada kuotanya seperti itu. Teman-teman silahkan bisa coba. Nah, kita akan coba sekarang membuat MCP server yang akan nge-publish sesuatu ya. Nah, contohnya di sini API doc, tapi kita mungkin nggak sampai ke API doc, kita sampai ke balikin string aja. Yang penting teman-teman tahu konsepnya dan next bisa coba lagi gitu ya. Oke, kita ke Java ya. Di sini saya udah punya satu project, namanya project MCP, ini masih kosong ya teman-teman. Teman-teman bisa, generate sendiri di situsnya Spring, jadi tinggal masuk Spring Starter atau Spring Initializer. Di sini teman-teman bisa milih tinggal Java, Maven, terus milih yang 3330, grupnya diisi, namanya diisi. Terus di sini pilih Java 24, saya pakai Java 24. Teman-teman kalau, nggak punya Java 24 bisa pakai Java 24-nya IntelliJ, di sana bisa tinggal download. Nah, tinggal ditambahin, dependensi di sini adalah Spring AI. Nah, Spring AI yang perlu ditambahin adalah, namanya model konteks protokol ya, MCP, tulis saja MCP. Nah, di sini ada 2, MCP server sama MCP client, kita pilih yang MCP server, lalu di-generate dan dibuka di dalam IntelliJ. Nah, kalau kita lihat saya pakai Maven, buat teman-teman yang pakai Gradle silahkan, tapi saya pakai Maven, di sini dilihat, masih Spring Boot ya, parent. Terus, di sini udah ada dependency manajemennya. Nah, ini yang penting teman-teman. Terus ini Spring AI versi-nya versi 1.0.0. Mungkin kalau teman-teman sekarang di masa depan sudah melihat versi yang lain silahkan bisa dipakai. Terus ada MCP server dan MCP, di sini ada test startup ya. Oke, kita sambil baca, dokumentasinya si Spring, oke. Eee, Teman-teman bisa buka atau search ya di Google ya, Spring AI gitu. Terus nanti cari yang model konteks protokol di sebelah kiri sini. Mmm, di sini dikasih tahu bahwa kita perlu ngasih ini, full MCP server feature with stdio server transport itu sudah ada di sini, MCP server. Tapi kita mungkin nggak akan pakai yang stdio, kita akan pakai yang, eee, kita akan pakai yang
SSE ya, atau server send event, oke. Selanjutnya, di sini karena kita mau pakai yang server send event, SSE, ini kan di sini kan stdio ya, kita pakai yang SSE aja, kita ambil ini terus kita taruh di, POM XML. Oke, terus kita coba ini lagi, terus kita mau bikin sebuah tools. Nah, cara bikinnya seperti apa, di sini tuh ada kalau kita scroll ke bawah, di sini ada caranya ya. Nah, kita kita skip dulu yang sebelah sini ya, kita ke bagian sini dulu, tentang tools. Nah ya, oh nggak ada ya, oke, di sini aja ya, di sini nih, ya, from tools. Atau teman-teman bisa, lihat contohnya sih, di example-nya di sini ya. Mmm, tapi kita akan coba dulu, yang pertama kita akan coba dulu ya. Eee, ini yang biasa saya bikin seperti ini, jadi teman-teman tinggal bikin satu, misal saya akan bikin satu package namanya MCP, dari MCP ini kita bikin namanya satu MCP provider, kita sebut namanya misal my name MCP gitu ya. Terus kita jadikan dia sebagai komponen ya. Terus kita bikin satu ya, get my name. Di sini kita lihat ada autocomplete-nya ya. Autocomplete-nya ini dari si GitHub Copilot. Ini masih ada yang perlu diimport. Kita sebut namanya yang lain ya. Misal namanya di sini adalah, jadi kita sebut namanya misal di sini Donald Bebek, terus emailnya misal donaldbebek@gmail.com. Oke, nah ini mungkin kita ganti aja ya. My info MCP, karena nama nggak cuma nama ya, kita bikin clean aja. Get my info ya. Terus di sini kita bisa kasih tools. Nah, dari tool ini kita bisa kasih sesuatu ya. Get my info, get my name and email address. Ya, kita lihat di sini kadang-kadang dia ngasih suggestion yang aneh ya, padahal di dalam tool ini nggak ada example ya. Mungkin dia nggak tahu belajar dari mana. Cuma kita hapus aja ya. Kita udah punya namanya myinfo MCP. Terus ketika kita mau publish si MCP ini, maka kita harus publish di sebuah configuration ya. Kita bikin, misal kita taruh di config.mcp configuration. Oke, ini kita kasih configuration. Terus, nah ini saya nggak terlalu apal, kita copy aja dari sini ya. Bin tool callback provider my tools ya. Copy, ini ada, tinggal diimport. Diimport juga dari Spring tool callback ya. Harusnya di sini kita tinggal kasih myinfo MCP tool callback provider ya, tinggal return callback provider. Nah, ini diisi myinfo MCP ya. Ini udah dapat inject dari sebelah, karena sebelah udah apa namanya, komponen. Terus selanjutnya ada beberapa yang perlu kita setup mungkin secara configuration.
Ya, configuration-nya di sini. Sebenarnya beberapa udah ada versinya ya. Ya, di sini ada di under Spring MCP server, terus ada kayak nama, terus tipe ya. Ini coba name-nya misal Mas Doyo MCP server misalnya gitu ya. Terus versionnya udah otomatis nih default. Sepertinya itu aja. Ya, kita bisa jalanin misal di sini butuh server port, kita bisa pakai misal 80 90 ya. Oke, harusnya jalan. Kita cobain. Ya, kita lihat udah jalan ya. Lalu kita akan coba jalanin ini MCP ini kita panggil dari cloud. Jadi teman-teman kalau belum punya cloud, bisa download dulu, harus yang desktop ya. Habis itu login dan coba. Nah, teman-teman bisa ke setting sini, terus ke bagian developer. Di sini ada edit config ya. Sebenarnya ada klik getting started di sini ya. Ini ada cara-caranya untuk cara makainya seperti apa. Cuman di sini itu dikasih taunya itu masih pakai yang STDO ya. Sementara kita mau pakai yang SSA. Nah, yang SSA ini butuh NPX ya, butuh NPX. Jadi pastiin teman-teman udah install NPX. Nah, di sini kalau kita klik edit config, di sini ada cloud desktop config.json. Kita tinggal open. Ya, kita akan coba isi. Nah, tapi dokumentasi untuk ngisi ininya saya juga rada susah nyarinya. Kebetulan saya nemunya di PayPal. Kita tinggal copy aja, di sini ada punyanya PayPal. Kita copy all. Ini MCP server, ini kita kasih namanya, kita bedain ya. Tadi namanya Mas Doyo, ini nggak harus sama sih sebenarnya, Mas Doyo MCP servers. Terus nanti kita tinggal masukin di sini localhost tadi portnya 8090 ya. SSL seperti ini. Ini kita udah save. Selanjutnya kita tinggal restart si cloud-nya. Ya, kita matiin. Kita panggil. Ya, dia muter. Nanti, nah ini biasanya akan gagal seperti ini ya. Kita juga nggak tahu gagalnya kenapa, nanti kita bisa cek. Nih, server disconnected ya. Ada cara, biasanya kita tinggal curl localhost 8090/SSE. Nah, ini sebenarnya udah connect ya. Ini sebenarnya udah connect. Oh, ini karena di sini HTTPS ya. Kita salah config. Ini di sini sebenarnya udah connect. Cuma kita salah setting. Harusnya HTTP. Kita hapus X-nya. Kita save lagi. Kita keluar. Oke, nggak ada error. Nah, kalau berhasil tuh di sini ada kelihatan nih, ya. Get my info. Jadi kalau di sini kita tanya, can you get my info? Ya nggak harus camel case kayak gini ya. Teman-teman bisa buat yang lain. Ya. Nah, di sini dia akan nge-prompt, saya butuh manggil tool ini nih, lo nggak? Nah, biasanya memang ya kalau kita yakin MCP servernya kita bisa allow. Nah, dia balikin sesuatu, Donald Bebek, donaldbebek@gmail.com. Dia ngambilnya dari mana? Dari sini ya. Sebenarnya simple banget kan. Ini tinggal setting-setting, terus cuma ada 2 file, terus selesai jadi. Dan ini dikonfigurasi secara HTTP, artinya kita bisa deploy dimanapun.
mmm, dan ya pakai HTTP, HTTPS, monggo silahkan. Yang jelas yang penting kalau HTTPS ya jalan gitu ya. Dicoba dengan tadi caranya kayak gini, curl ya, di-curl aja, misal tadi localhost 8090 SSE. Nanti kalau dia dapat ID kayak gini ya, data MCP session ID ya dia jalan lancar. Saya saran sih jangan pakai yang, stdio ya, karena ribet dan berpotensi macet-macet ya, karena dia dijalanin Java-nya itu dia berusaha menjalankan Java-nya di background. Dia berusaha menjalankan Java-nya di background dan kalau cloud-nya mati, itu siapa namanya, si Java-nya nggak ikut mati, jadi problem. Ya, di sini ada error tapi nggak ngaruh ya, mungkin invalid character found in the method name. Ya, method name must be token. Ya mungkin ada berusaha anu sesuatu terus gagal ya. Bisa bisa debug. Ya kalau kita ngelihat di sini MCP teknologinya masih baru banget. Jadi teman-teman kalau bisa belajar sekarang juga nggak apa-apa. Biar nanti ke depan kalau ada perubahan teman-teman nggak kaget ya. Mmm, Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Kalau mungkin ditanyain, bagaimana sih MCP itu isinya apa aja, ya teman-teman tinggal masuk ke model contactprotocol.io. Di sini ada banyak, introduction-nya. Nah, terutama yang perlu dipelajarin itu di bagian authorization-nya. Jadi, for server developer ya, core MCP ini mungkin belum sampai ke authorization ya. Core arsitektur, ini core arsitektur oke. Di sini nggak ada ya. Mungkin kita coba cari out. Ya, yes. Ya, MCP provide an authorization framework for HTTP implementation using a HTTP transport should perform the specification. Yes. Di mana ya? Sebentar ya. Ini carinya adalah MCP OAuth spec. Oh, ini dia. Ya, ini dia. Di bagian draft. Oh, masih draft ya. Ya, masih draft. Jadi belum tentu ini udah beneran. Tapi sebenarnya ini sudah dipakai sama si ChatGPT ya. ChatGPT yang Teams udah bisa pakai MCP. Ya, teman-teman ke depannya next tinggal belajar ini dulu. Tapi kalau teman-teman mau cobain dulu, silahkan pakai Java 24 atau minimal Java 17 untuk pakai Spring AI. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.